Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kanal Wahyudi AS, kaji, nalar, latih, khususnya pada topik bilangan berpangkat bagian yang pertama. Silahkan disimak dengan baik agar kalian bisa memahaminya dengan utuh dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silahkan bisa dibagikan ke teman yang lain. Berbagi tidak akan pernah rugi. File PPT sudah disiapkan, bisa diunduh pada kolom deskripsi yang linknya sudah disiapkan. Oke, senang sekali membersamai kalian dalam mengkaji, menalar, dan berlatih untuk menjadi expert. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, pada kanal bilangan berpangkat bagian yang pertama, kaji, nalar, latih, kita akan review terlebih dahulu berkenaan dengan bilangan berpangkat ya. Masih ingat A kali A dan seterusnya sampai N kali, berarti sama dengan A pangkat N. Atau definisi dari bilangan berpangkat A pangkat N itu A kali A sebanyak N, dengan N bilangan bulat positif dan A-nya bilangan real. Beberapa sifat dari bilangan pangkat positif: A pangkat M kali A pangkat N, A pangkat M plus N. Sementara A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. A pangkat N dipangkatkan M sama dengan A pangkat N kali M. Sementara A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. A per B pangkat N nilainya adalah A pangkat N per B pangkat N. Sementara untuk pangkat negatif A pangkat min N nilainya sama dengan 1 per A pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0. Definisi A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A tidak sama dengan 0, dan A pangkat 1 nilainya sama dengan A. Oke, pada kanal bilangan berpangkat, kaji, nalar, latih ini nanti kita akan pilihkan problem permasalahan yang akan kita kaji dengan nalar kita ya, dengan kita bernalar, dan terus kita berlatih. Mudah-mudahan dengan mengkaji, menalar, dan berlatih ini kita menjadi expert ya. Oke, lanjut. Ya, tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti ada sebuah wabah ya di desa X. Kemudian menemukan fakta bahwa wabah itu berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika ya. Penelitian mendapatkan bahwa virus itu membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam. Ingat, setengah jam. Kemudian menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi membelah diri selama menjadi 3 virus setiap setengah jam. Dan pertanyaannya adalah berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam. Jadi setengah jam yang ditanyakan setelah 6 jam ya. Gimana caranya untuk menyelesaikan ini? Ya, banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Salah satu alternatifnya kita membuat diagram waktunya dari waktu ke 0 sampai waktu ke 6 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 4, 5, 6. Karena setiap setengah jam berarti dari 1 jam kita bagi menjadi 2. Oke, yang di atas adalah ukuran waktu, yang di bawah adalah banyaknya virus ya. Pada saat 0 virusnya kita asumsikan 1 ya, nanti membelah menjadi 3, membelah lagi 3 kalinya menjadi 9, membelah menjadi 3, 27, dan seterusnya yang ditanyakan pada saat jam ke-6 atau setelah 6 jam. Oke, tentu kita tidak memungkin kalau nanti jamnya cukup lama ya, kalau menghitung satu persatu ya. Maka langkah yang bisa kita lakukan salah satunya adalah menemukan pola dari 1, 3, 9, 2, 7. Gimana polanya kira-kira? Iya. Nah, basisnya 3 itu ya. Nah, berarti kita gunakan bilangan berpangkat ya. 1 itu 3 pangkat 0, 3 itu 3 pangkat 1, 9 itu 3 pangkat 2, 27 3 pangkat 3. Berarti nanti di jam kedua kita sudah bisa prediksi, yaitu 3 pangkat 4, berikutnya 3 pangkat 5, di jam ketiga 3 pangkat 6, dan seterusnya ya. Oke, bisa jangan pola ini kita blok ya, dari 1 jam itu 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 jumlahnya virus. Pada saat jam kedua 3 pangkat 4, jam ketiga 3 pangkat 6, otomatis kita dengan mudah bisa menentukan banyaknya virus pada saat jam ke-6 ya. Berapa? Iya, 3 pangkat 12. Banyak virus 3 pangkat 12. Lanjut ya. Dalam sebuah penelitian diketahui seekor amoeba es berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali tiap 15 menit. Berapa jumlah amoeba selama 1 hari? Ingat ya, datanya adalah setiap 15 menit membelah 2 kali. Yang ditanyakan dalam 1 hari. Kondisi awalnya ada 4 ekor amoeba. Ingat,
dalam 15 menit membelah 2 hari, berarti kira-kira dalam 1 jam membelah berapa kali? Iya, kalau 15 menit 2 kali berarti 30 menit 4 kali, 45 menit 6 kali berarti 60 menit 8 kali. Berarti 1 jam membelah 8 kali. 1 hari ada berapa jam? Ya, 24 jam ya. Berarti 24 kali 8. Jadi sebanyak 192 kali membelah dalam 1 hari. Sekarang kita mulai dari yang sederhana. Dalam 15 menit berarti jumlah amobanya 4 dikali 2 kali 2, berarti 4 kali 2 pangkat 2. Berarti kalau dalam 1 jam 4 kali 2 pangkat 8, membelah 8 kali ya. Ya, berarti kalau dalam 1 hari ya berarti 4 kali 2 pangkat 192. 4 itu 2 pangkat 2. Kalau 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 192 pangkatnya dijumlah, berarti 2 pangkat 194. Berarti sebanyak 2 pangkat 194 amoeba es setelah 1 hari. Yang B, pertanyaannya adalah berapa jumlah amoeba mula-mula sehingga kalau 1 jam itu minimal ada 1000 amoeba. Ingat tadi membelahnya 2 kali setiap 15 menit ya. Berarti 1 jam membelah berapa kali? Ya, 1 jam berarti membelah 8 kali. Ingat jumlah amoeba es mula-mula misalkan A ya, berarti kita peroleh dalam 1 jam itu A kali 2 pangkat 8. Nah, gimana cara menulis minimal jumlah amoeba dalam 1 jam 1000? Ya, berarti ini bentuk pertidaksamaan ya. Berarti jumlah amoeba selama 1 jam minimal berarti lebih besar sama dengan 1000 ya. A kali 2 pangkat 8 lebih besar sama dengan 1000. Maksudnya jumlah amoeba dalam 1 jam minimal 1000, berarti lebih besar sama dengan 1000. Ya, kita 2 pangkat 8 itu berarti 256 ya, lebih besar sama dengan 1000. Nah, kita bagi semuanya dengan 256, berarti 1000 dibagi 256. Kalau 1000 dibagi 250 dapatnya 4, tapi kalau pembaginya lebih besar berarti tidak sampai 4. Taruhlah misalkan 3, sekian. Berarti A lebih besar dari 3 sekian. Berarti nilai A bulat yang paling kecil, iya berarti yang paling kecil ya 4 yang memenuhi ya. Oke, berarti jumlah amoeba mula-mula, amoeba es mula-mula adalah 4 ya. Lanjut, ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak jatuh dari ketinggian jatuh bebas, yaitu hanya setengah GT kuadrat ya. Kemudian diberikan di sini percepatan gravitasi buminya adalah meter per sekon. Ini percepatannya nanti 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Ini adalah G. Kemudian waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah adalah 10 detik. Berarti ini adalah T-nya. Yang ditanya adalah ketinggian benda dari gedung itu kalau dia butuh waktu 10 detik, berarti hanya ya. Oke, kita tinggal masukkan ke perumusan ini, berarti ya setengah GT kuadrat. Jadi setengah kali G kali T kuadrat, G-nya 9,8, T-nya adalah 10 pangkat 2, berarti 100 kali 9,8, 980 dibagi 2, 490 meter. Jadi pada ketinggian 490 meter, benda itu akan nyampe di tanah selama 10 detik. Oke, sekarang kita lanjut. Diketahui 3 pangkat 1500 ditambah 9 pangkat 750 ditambah 27 pangkat 500 sama dengan 3 pangkat B. Berapakah nilai B? Jadi seringkali kalau kita lihat angka pangkat besar atau banyak seperti ini, kita males untuk menghitung ya. Tapi sebenarnya kalau kita sedikit untuk menalar ya, mengkaji, maka nanti akan kita temukan keunikannya dan ternyata mudah gitu loh ya. Ya, 9 kan bisa dinyatakan dengan 3 pangkat berapa? Iya, 3 pangkat 2, 27, 3 pangkat 3. Nah, sekarang kita rekonstruksi kembali. 3 pangkat 2 itu 9 ya, pangkat 750, 27, 3 pangkat 3, pangkat 500 ya. Sehingga kalau kita hitung semuanya ternyata 3 pangkat 1500 ya. 3 pangkat 2 di pangkat 750 berarti pangkatnya dikalikan. Berarti ada 3 pangkat 1500 sebanyak 3. Berarti 3 kali 3 pangkat 1500 ya. 3 kali 3 pangkat 1500, 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 1500 berarti pangkatnya dijumlah 3 pangkat 1501 sama dengan 3 pangkat B, berarti B nya 1501 ya. Very easy. Oke, lanjut ya. Pada sebuah pasar tradisional, perputaran uang terjadi setiap menitnya. Diperkirakan kurang lebih 81 juta per menitnya. Pada hari Senin sampai Jumat, rata-ratanya adalah ya 12 jam per hari. Sementara untuk Sabtu dan Minggu itu rata-ratanya 18 jam tiap harinya.
Pertanyaannya adalah berapa jumlah perputaran uang di pasar tradisional selama 1 minggu? Nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Ya, ingat di sini setiap menit 81 juta. Sementara untuk Senin sampai Jumat itu kalau kita hitung waktu transaksinya berarti ada 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari. Setiap harinya 12 jam, berarti 1 jam 60 menit. Berarti ada 5 kali 12 kali 60. Nah, nanti kita rekonstruksi ya, berarti 360 kali 10 menit transaksi ya. Sementara untuk hari Sabtu sampai Minggu berarti ada 2 hari kali 18 jam setiap harinya kali 60. Dapatnya 2 kali 18 kali 60. Kita arahkan ke 360 ya, berarti 360 kali 6. Sehingga waktu transaksi dalam 1 minggu itu 360 kali 10 ditambah 360 kali 6. Berarti ada 16 kali 360. Sementara banyaknya uang dalam 1 menit perputarannya adalah 81 juta. 81 itu berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 4. Ya, 1 juta berarti 10 pangkat 6. Nah, berarti nanti kita kalikan banyaknya menit transaksi kali 1 menitnya. Total transaksinya berarti 16 kali 360 kali 3 pangkat 4 kali 10 pangkat 6. 16 2 pangkat 4 360 berarti 9 kali 4 atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Berarti nolnya ikut ke 10 pangkat 6 berarti 10 pangkat 7. 2 pangkat 4 2 pangkat 2 2 pangkat 6. 3 pangkat 4 3 pangkat 2 3 pangkat 6 kali 10 pangkat 7. Jadi banyaknya uang yang berputar dalam 1 minggu itu 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 6 kali 10 pangkat 7 rupiah ya. Oke, lanjut ya. Diberikan persamaan 5 pangkat M per 5 pangkat N sama dengan 5 pangkat 4. Tentukan 2 bilangan M dan N yang bernilai dari 1 sampai 9 sehingga dapat memenuhi persamaan di atas. Jadi M dan N nya dibatasi antara 1 sampai 9 sehingga nanti memenuhi 5 pangkat M per 5 pangkat N sama dengan 5 pangkat 4 ya. Nah, sekarang kita gunakan sifat dari pembagian dari bilangan berpangkat. 5 pangkat M dibagi 5 pangkat N berarti 5 pangkat M dikurangi N sama dengan 5 pangkat 4. Sehingga kalau basisnya sudah sama, pangkatnya sekarang disamakan. M min N sama dengan 4. Tentu untuk menghasilkan nilai 4 maka M-nya tidak mungkin 1 ya. 1 dikurangi 1 0 lah mungkin ya. M-nya tidak mungkin 2, tidak mungkin 3, tidak mungkin 4. 4 dikurangi nggak mungkin hasilnya 4 ya, karena N nya mulainya 1, berarti minimal M terkecilnya adalah 5 ya. Jadi kalau M nya 5 maka N nya 1. Berikutnya kalau M nya 6 maka N nya 2. Kalau M nya 7 maka N nya 3. Kalau M nya 8 maka N nya 4. Kalau M nya 9 maka N nya 5. Jadi berselisih 4. Berarti nanti di sini ada 5 penyelesaian, yaitu ketika M-nya 5, N-nya 1, ketika M-nya 6, N-nya 2, ketika M-nya 7, N-nya 3, dan ketika M-nya 8, N-nya 4, serta ketika M-nya 9, N-nya 5. Oke, very easy ya. Lanjut. Oke, bilangan 2 pangkat 2015 tambah 2014 tambah 2 pangkat 2013 per 14 setara dengan 2 pangkat Y. Tentukan Y bilangan bulat positif. Oke, sekarang kita lihat. Untuk 2 pangkat 1015 itu bisa dinyatakan dalam 2000 pangkat 13 ya. 2 pangkat 2013. 2 pangkat 2014 juga bisa dinyatakan dengan 2 pangkat 2013. Sehingga ini kita faktorkan. 2 pangkat 2013 ini kita balik dulu ya. 2013 berarti 1, yang 2 pangkat 2014 itu berarti 2. Sementara yang 2 pangkat 2015 itu 4 ya. Ini 2 pangkat 1 berarti nanti 2 pangkat 2014. Ini 2 pangkat 2 berarti 2 pangkat 2015. Yang 1 ini 2 pangkat 2013. Nah sekarang 1 tambah 2 tambah 4 itu 7 tambah 14 berarti 14 dibagi 7 dapat 2. 2 pangkat 2013 dibagi 2 berarti 2 pangkat 2012. Y nya 2 pangkat 2012 ya. Lanjut ya. Oke, populasi bakteri yang tersebar di suatu wadah berbentuk persegi panjang yaitu 4,2 kali 10 pangkat 7, sebanyak 4,2 kali 10 pangkat 7 bakteri. Sementara panjang dan lebar wadahnya 10 cm kali 7 cm. Berapa kepadatan bakteri? Ya, berarti kepadatan bakteri itu ya banyaknya bakteri per luasnya. Nah, gitu. Kepadatan bakteri berarti banyak bakteri per luas wadah. Wadahnya berbentuk persegi panjang ya, panjang kali lebar. Berarti 4,2 kali 10 pangkat 7 dibagi 10 kali 7. Ingat nanti
satuannya cm kali cm pembaginya ya, cm kuadrat. Ya, 4,2 kalau kita ambilkan 10 berarti nanti 42 kali 10 pangkat 6 dibagi 10 kali 7. 42 dibagi 7 dapat 6, 10 pangkat 6 dibagi 10 berarti 10 pangkat 5. Berarti sebanyak 6 kali 10 pangkat 5 bakteri setiap cm persegi. Oke, terakhir intensitas bunyi percakapan manusia. Misalkan kita singkat IM itu 10 pangkat 6 kali intensitas suara manusia berbisik, misalkan kita singkat IP ya. Sedangkan intensitas bunyi pesawat lepas landas kita singkat IP 10/14 kali intensitas suara bisikan manusia, misalkan kita singkat IP. Yang ditanya adalah berapa kali intensitas bunyi pesawat lepas landas dibanding dengan bunyi percakapan manusia, berarti IP per IM. Oke, dari pernyataan pertama, IM itu sama dengan 10 kali 6 kali IB. Jadi intensitas percakapan manusia sama dengan 10 pangkat 6 kali intensitas percakapan berbisik ya. Kemudian yang kedua, dari pernyataan kedua, intensitas bunyi pesawat lepas landas IP sama dengan 10 pangkat 14 kali intensitas berbisikan manusia. IP yang ditanyakan adalah IP per IM. Nah, tinggal dimasukkan aja, berarti IP-nya 10 pangkat 14 IB, IM-nya 10 pangkat 6 IB. Jadinya adalah IP per IM sama dengan 10 pangkat 8. Oke, kita cukupkan belajar kita pada kaji nalar latih kanal bilangan berpangkat bagian 1. Mudah-mudahan kalian mulai terampil dan mulai memahaminya dengan baik kaitan dengan bilangan berpangkat. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada kanal Wahyudi AS bilangan berpangkat bagian yang kedua. Senang bersama kalian, tetap semangat. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.